Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Jika kemarin kita sudah mempelajari BUMN dan BUMS, nah sekarang kita mempelajari pilar ketiga dalam perekonomian Indonesia yaitu koperasi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia dan mengimplementasikan pengelolaan koperasi di sekolah. Kita awali dari sejarah koperasi di Indonesia ya. Koperasi di Indonesia diawali pada tahun 1896. Pada saat tersebut, Patih R. Arya Wiryatmaja, seorang pamong praja di Purwokerto, mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri. Alasannya, ia ingin membantu para pegawai yang kian menderita akibat meminjam uang dan dibebankan bunga yang sangat tinggi. Selanjutnya, usaha Patih tersebut diteruskan oleh asisten residen Belanda bernama De Wol van Westerhout. Setelah berkunjung ke Jerman di waktu cutinya, De Wol van mengusulkan perubahan nama bank menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian. Dia juga mengusulkan perubahan menjadi koperasi. Selepas Indonesia menyatakan kemerdekaannya, gerakan koperasi ini mengadakan Kongres Koperasi untuk pertama kalinya dilaksanakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres ini sukses menelurkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat dengan SOKRI. Tanggal Kongres itulah yang menjadi cikal bakal peringatan Hari Koperasi Nasional. Selanjutnya, pada momen Kongres Koperasi Indonesia itu juga menghadirkan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Nah, yang selanjutnya beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena pada kongres tersebut, beliau mengeluarkan pemikirannya tentang ekonomi serta mendorong untuk gerakan kontribusi. Adapun kontribusinya, pemikiran beliau tentang koperasi ada 3 macam, yaitu tentang koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah bagi kaum petani, juga termasuk peternak dan nelayan. Yang ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil, pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modalnya. Bung Hatta mengatakan juga bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama bagi anggota koperasi. Jadi demikian sejarah koperasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian itu adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum tadi dan dari para ahli, bahwa pembentukan koperasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Adapun tujuan lainnya antara lain, yang pertama yaitu membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, tujuan koperasi juga untuk meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Adapun karakteristik koperasi di Indonesia yang membedakan dengan koperasi di negara lain, yang pertama yaitu koperasi di Indonesia
merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan dalam mencari keuntungan, seperti pada badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Yang kedua, koperasi di Indonesia beranggotakan orang seorang, mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal. Yang ketiga, koperasi di Indonesia beranggotakan badan hukum koperasi. Artinya, koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi, dapat bergabung. Antar koperasi itu dapat bergabung dengan tingkatan yang lebih besar atau dengan jangkauan yang lebih luas. Yang keempat, kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Yang kelima, koperasi di Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan. Yang keenam, koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran berpribadi, sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dalam penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan sebuah tuntunan tersebut dalam praktik koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya harus sukarela dan terbuka, jadi tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, pengelolaan koperasi ini dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian laba atau SHU, sisa hasil usaha, dilakukan secara adil. Yang keempat, dalam pemberian balas jasa terbatas pada modal. Yang kelima, prinsip koperasi yaitu mengedepankan kemandirian. Yang keenam yaitu melaksanakan pendidikan koperasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan kerjasama antar koperasi. Adapun asas koperasi terdiri dari asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan adalah kesadaran dari hati nurani setiap anggota dalam berkoperasi untuk mengerjakan sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota. Adapun yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Koperasi mempunyai fungsi sebagai tulang punggung dalam perekonomian rakyat. Koperasi dianggap sangat penting untuk dibentuk. Oleh karena itu muncullah landasan-landasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat koperasi. Yang pertama yaitu landasan ideal koperasi yang berupa Pancasila. Landasan yang satu ini sebagai sarana dalam mencapai agar masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi membutuhkan sebuah topangan dari landasan hukum, dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia bisa berpijak pada Pancasila. Yang kedua yaitu landasan struktural yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sebuah UUD 1945, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap harus mempunyai departemen khusus yang nanti akan membawai urusan-urusan koperasi nasional seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan sebuah penanganan hukum apabila terjadi sesuatu. Yang ketiga yaitu landasan mental yang berupa setia kawan dan kesadaran pribadi. Dalam prosesnya, koperasi ialah suatu organisasi yang membutuhkan banyak peran dalam masyarakat. Setiap anggotanya bahu-membahu untuk membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi, mulai dari mendiskusikan sebuah organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Nah, yang keempat yaitu landasan operasionalnya.
yang berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan koperasi. Adapun jenis usaha koperasi berdasarkan lapangan usahanya, yang pertama yaitu koperasi konsumen. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota koperasi, seperti menyediakan sembako ataupun barang-barang lainnya yang merupakan kebutuhan dari para anggotanya. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Nah, koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh koperasi baik oleh anggotanya maupun non-anggota koperasi. Jadi misalnya anggota koperasi itu ada yang petani, maka koperasi ini menjual dari hasil-hasil pertanian anggotanya tadi. Yang ketiga yaitu koperasi jasa. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan non-simpan pinjam. Non-simpan pinjam ya, jadi yang bukan simpan pinjam. Yang diperlukan oleh para anggota. Jadi misalnya contoh koperasi persewaan alat-alat pertanian. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam bentuk pelayanan kepada anggotanya. Adapun jenis usaha koperasi berdasarkan tingkat pendiriannya, yang pertama yaitu koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang didirikan dari anggota atau orang, minimal 20 orang. Jadi kalau ada 20 orang berkumpul mendirikan koperasi, namanya adalah koperasi primer. Jadi anggota dari koperasi primer ini adalah orang, minimal 20 orang setiap satu koperasi. Yang kedua yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat ini merupakan gabungan dari beberapa koperasi primer, minimal 5 koperasi primer. Jadi ada 5 koperasi primer bergabung menjadi satu, namanya adalah koperasi pusat. Biasanya ini koperasi pusat ini terbentuk di tingkatan kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat. Jadi ada 3 koperasi pusat atau ada 3 koperasi di kabupaten yang merupakan koperasi pusat bergabung menjadi satu, membentuk sebuah koperasi gabungan. Nah, biasanya ini berkedudukan di tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu koperasi induk, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berbadan hukum, yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Adapun fungsi dan peran dari koperasi Indonesia, yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, Koperasi Indonesia berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 tentang perangkat organisasi koperasi, terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kita akan bahas satu persatu dari perangkat organisasi koperasi ini. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Ada beberapa keputusan penting yang biasanya ditetapkan melalui rapat anggota, antara lain yang pertama yaitu menetapkan anggaran dasar.
Yang kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga yaitu memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengurus dan pengawas. Yang keempat yaitu menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi. Yang kelima yaitu mengesahkan laporan keuangan, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya. Yang keenam yaitu membagi sisa hasil usaha atau laba koperasi. Dan yang ketujuh yaitu penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Adapun perangkat organisasi koperasi yang kedua yaitu pengurus. Pengurus merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan paling lama 5 tahun. Pengurus koperasi memiliki tugas antara lain yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya, yang kedua yaitu mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat yaitu mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima yaitu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib. Yang keenam yaitu memelihara daftar buku anggota pengurus. Adapun wewenang dari pengurus koperasi yang pertama yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua yaitu memutuskan menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan ADART koperasi. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan serta upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Nah, perangkat organisasi koperasi yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Adapun wewenang dari pengawas koperasi yang pertama yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua yaitu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Adapun permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal lain yang sah. Kita bahas satu persatu dulu ya, dari modal sendiri. Modal koperasi dikatakan dari modal sendiri jika bersumber yang pertama dari simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota saat masuk pertama kali menjadi anggota, sehingga hanya dibayarkan satu kali saja selama menjadi anggota. Jumlah yang dibayarkan oleh setiap anggota adalah sama untuk setiap anggota. Simpanan ini tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat diminta oleh anggota. Simpanan pokok ini harus disetorkan secara penuh tanpa dicicil dan harus memiliki bukti penyetoran. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu tertentu. Jumlah yang dibayarkan oleh setiap anggota tidak harus sama. Simpanan ini dapat dikembalikan atau dapat diminta dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Jadi, waktu pengambilan simpanan wajib ini tidak sembarang waktu, harus sesuai dengan ketentuan dari koperasi. Yang ketiga yaitu dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan dari selisih hasil usaha atau surplus hasil usaha dan dicadangkan untuk menutupi kerugian koperasi jika diperlukan atau untuk memperluas usaha koperasi. Yang keempat yaitu hibah. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa adanya ikatan atau kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak ketiga tersebut. Selain dana sendiri yang dimiliki oleh koperasi, koperasi juga memiliki dana atau modal pinjaman yang diterima dari pemilik modal.
Pinjaman ini didapat setelah pihak yang bersangkutan melakukan survei terhadap kelayakan usaha dari koperasi ini. Sumber pinjaman ini bisa berasal dari anggota koperasi itu sendiri, koperasi lainnya, atau anggota dari koperasi lain. Yang ketiga dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat dari penerbit obligasi atau surat utang yang lain. Yang kelima dari pemerintah, dan yang keenam dari modal penyertaan. Nah, yang ketiga, modal koperasi yang berasal dari modal lain yang dianggap sah yang dimaksud adalah sumber yang berasal dari non-anggota namun tidak melalui penawaran secara umum sebelumnya. Sumber lain ini harus sesuai dengan ketentuan dari anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan. Adapun prosedur pendirian koperasi melalui 3 tahap. Nah, tahap yang pertama ini merupakan tahap persiapan dengan cara membentuk panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, melangkah ke tahap yang kedua merupakan tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor koperasi setempat, dan undangan lainnya. Selanjutnya, melaju ke tahap ketiga yang berupa pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Untuk koperasi yang telah memenuhi persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan persetujuannya, maka koperasi tersebut akan mendapatkan nomor badan hukum dan koperasi tersebut resmi berbadan hukum. Selanjutnya, koperasi tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Adapun pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan rapat anggota apabila koperasi sudah tidak dapat dipertahankan atau selalu menderita kerugian. Nah, bagaimana guys tentang materi hari ini? Adakah di antara kalian yang sudah menjadi anggota koperasi sekolah? Jika kalian ingin memahami tentang koperasi sekolah dan bagaimana cara menghitung SHU koperasi, silahkan disimak materi selanjutnya ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.